Kita sudah belajar Adam sampai apa aja itu, Henok, terus Nuh, Abraham, Ishak, Yakub. Tapi saya memang agak mengurangi porsi tentang manusianya ya, karena kita mau fokus. Berapa waktu itu tentang Ishak lebih banyak kita bicara tentang manusianya ya, tentang Ishaknya. Karena pikir saya ambil kesempatan itu karena memang jarang ya tentang Ishak itu dibahas. Tapi kali ini selanjutnya memang karena kalau bicara Abraham, Ishak, Yakub mesti yang banyak dibahas tentang Abraham dan Yakub. Karena ada hal-hal yang luar biasa gitu yang terjadi ya. Kalau Ishak ini kayaknya ya kayak sedikit gitu. Makanya beberapa waktu itu saya perdalam gitu ya. Nah kali ini kita akan belajar tentang anaknya Ishak yaitu Yakub, tapi tentang sedikit saja, lebih banyak tentang Allahnya. Karena di situ saya akan berikan tema tentang Allah yang tak kelihatan memperlihatkan dirinya. Nah ini saudaraku ya. Jadi saudara orang Kristen ini harus harus ngerti ya. Pak Petrus ini sempat sharing-sharing sama saya, bangga punya Tuhan Yesus. Cerita ke saudara-saudara yang tidak seiman atau apa. Ya kalau ya namanya keluarga kan biasa, kalau ngobrol-ngobrol ya dianggap kalau kamu Tuhanmu kan enggak kelihatan. Kalau Tuhan saya kelihatan gitu loh. Untuk ngomong gitulah. Kadang mungkin orang berpikir loh, wong Kristen kok Tuhan kok ketok, Tuhan kok kelihatan. Lah ini perlu dengan kalimat ini harus mengerti. Allah, makanya judulnya ini, Allah yang tak kelihatan. Jadi Allah itu tidak kelihatan, menjadi kelihatan. Lah itu loh saudaraku. Kristen itu Allah itu memang tidak kelihatan tetapi bisa memperlihatkan dirinya. Jadi nanti judulnya hari ini Allah yang tak kelihatan memperlihatkan dirinya. Gitu. Jadi lebih tepatnya Allahnya orang Kristen itu bisa memperlihatkan dirinya, itu loh maksudnya. Yang lain enggak tahu gitu loh. Jadi harus bangga bahwa Allah kita bisa menampakkan diri, memperlihatkan dirinya. Amin. Dan yang puncaknya memperlihatkan diri dalam wujud manusia, benar-benar daging manusia. Ya, yaitu melalui Yesus Kristus. Minggu depan akan saya singgung dikit ya, kalian penginjilan nanti. Kayak Logos, sark egeneto, ya. Dan sang firman itu, sark itu daging, egeneto menjadi daging, jadi manusia. Oke, kita akan belajar bagaimana Allah yang tak kelihatan akan memperlihatkan dirinya. Kita lihat dulu dalam Kejadian pasal 28 ya, Yakub itu 28. Kita akan melihat, jadi enggak saya baca semua ya, cerita tentang Yakub, saya potong aja, nanti saya jelaskan latar belakang sedikit. Kejadian 28, mulai ayat 10 sampai 19. Kejadian 28 ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran. Nanti ada latar belakangnya, kenapa Yakub berangkat dari Berseba. Jadi Berseba ini kalau diruntut ceritanya mendetil ya, jadi terakhir Ishak itu kan pindah-pindah ya saudaraku ya, ingat ya, kan diusir juga, kena kelaparan, ke Gerar segala macam, terakhir itu sampai berhenti di Berseba namanya. Kalau saudara ini ya cuma sekedar pengetahuan aja. Kalau di Indonesia itu punya apa namanya istilah, ini kan 17 Agustus, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Kalau orang Israel punya istilah dari Dan sampai Berseba, itu loh, ini Sabang sampai Merauke. Dan itu yang paling utara, Berseba ini paling selatan, kira-kira begitu loh. Lah Yakub itu sampai, siapa minggu lalu? Ishak, itu bayangkan sampai mepet ke selatan ini, Berseba ini karena diusir-usir terus kan, kita belajar minggu lalu. Tapi luar biasa, Tuhan yang disembah Ishak, Allah yang sama yang kita sembah, memberkati Ishak, amin. Sampai ke Berseba ini. Lah Yakub ini dari Berseba pergi ke Haran. Ke Haran ini mau tempat apa namanya? Ini persinggahan waktu Abram sama keluarganya mau ke tanah Kanaan itu mau kembali. Ada apa? Nanti ada ceritanya ya. Terus enggak ada di sini. Saya jelaskan sedikit. Jadi singkat cerita, Ishak itu anaknya 2. Saya berusaha singkat aja karena fokusnya enggak di sini nanti. Siapa anaknya Ishak itu? Esau dan Yakub. Esau itu yang sulung, Yakub itu yang bungsu. Yakub itu waktu lahir, kenapa diberi nama Yakub?
Ingat ya, arti nama Yakub itu apa? Ingat enggak? Pemegang tumit. Jadi waktu Yakub keluar, Esau keluar, tumitnya dipegang sama Yakub. Kayak mau duluan, mau diduluin gitu loh. Itu makanya kasih nama pemegang tumit. Dan terjadi waktu mereka udah dewasa, zaman dahulu ada hak namanya hak kesulungan. Lah Yakub ini nipu Esau. Lah karena nipu ini dianggap penipu. Nama artinya penipu bukan, memang dia bohongi kakaknya. Tapi nanti lain kali saya akan khotbah tentang ini bagus juga, karena ini bukan ngajar, kalau gitu Yakub itu jahat ya, Yakub nipu, enggak cuman bicara itu, saudara. Bukan cuman bicara cerita itu. Justru saudara tahu enggak, di Alkitab, yang disalahkan itu Esau loh, saudaraku. Bukan berarti nipu itu benar enggak, karena Esau ini digambarkan di Yakobus, tidak salah, memiliki nafsu yang rendah. Nafsu yang rendah di mana dia menjual demi karena lapar kan, sepiring kacang merah menjual hak kesulungannya, itu nanti kita akan belajar itu. Betapa rendahnya hawa nafsu itu. Dijelaskan gitu, saudara. Hanya demi sepiring kacang merah, dia menjual hak kesulungannya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi yang dikupas malah itu. Singkat cerita Yakub ngambil hak kesulungan. Kemudian akhirnya yang kedua ini sampai lari ini gara-gara dia nyuri berkatnya Esau. Jadi orang tua itu punya berkat kepada anaknya, nyamar jadi Esau karena ini perannya Ribka luar biasa. Saya sempat sharing sama Iman kalau tidak salah ya, istri itu Ribka, kita sudah belajar tentang Ishak dan Ribka kan, istrinya Ishak itu luar biasa loh Ribka itu. Ketika itu Ishak mau memberkati Esau, masa jadi bahas ini sedikit ya. Tetapi sebetulnya kita sudah pernah belajar waktu Ishak berdoa buat istrinya yang kesulitan melahirkan kan, ingat enggak? Sampai minta mati. Ini kalau gini apa gunanya aku hidup, karena istrinya saking kesulitan melahirkan. Terus waktu berdoa Tuhan memberikan petunjuk, singkat cerita ada dua anak ya, dua bangsa yang terpencar dari anak-anaknya ini tadi, yang bungsu akan menjadi tuan gitu loh, itu sudah ada disebutkan. Tapi Ishak nampaknya manusiawi ya, lebih sayang sama anaknya yang laki. Nah ini pelajaran juga saudaraku ya, makanya Alkitab itu istrinya Allah. Alkitab itu isinya Allah dan manusia. Kadang kalau kebanyakan kita pendeta tuh khotbah tentang manusianya gitu loh ya. Sedikit tentang Allahnya. Ya apa, memang ini contoh buat kita. Tapi saya memang agak masukkan porsi tentang Allah juga di sini. Karena judulnya Allah yang tak kelihatan memperlihatkan dirinya. Dan nanti ini kepada Yakub, untuk memanggil Yakub, memberkati Yakub. Singkat cerita, Ishak ini lebih sayang kepada Esau, mau memberikan berkat itu kepada Esau. Ribka mendengar hal ini. Nah ini saudara. Akhirnya Ribka manggil siapa? Hari ini Yakub. Ini Yakub ini anaknya Mama Ribka. Ayo kamu datang kepada ayahmu, nyamar jadi Esau. Untuk supaya apa? Kamu nanti dapat berkat dari bapakmu. Loh ini termasuk Tuhan ini, Ribka ini kalau enggak seperti ini, saudaraku, berkat itu enggak akan turun pada Yakub. Ishak juga akan salah. Maaf saudaraku, kalau ini penafsirannya begitu. Karena sudah ada firman Tuhan waktu Ishak berdoa, ini enggak perlu saya buka ya, panjang nanti. Waktu berdoa sudah saya khotbahkan itu, kenapa sampai istrinya sulit, sampai mau mati kayaknya, terus doa, terus Tuhan berfirman. Karena ada dua bangsa, ya, yang bungsu ini justru akan menjadi tuan, sudah dapat pesan, lupa mungkin saudara. Berapa banyak kita sering lupa, Tuhan sudah bicara buat hidup kita. Sering lupa, Tuhan berjanji buat kita. Lupa untuk percaya kepada dia, lupa untuk bersyukur pada dia, lupa. Dan Ribka ingat saudaraku, makanya Ribka akhirnya ngutus ini istri ini penting ya. Istri ini saudaraku, kalau saudara mau tahu, saudara mau belajar ya, belajarlah. Ini Mas juga sudah konseling pernikahan ya. Baru berapa kali yang janjian keempat, repot ya. Ini pengusaha semua nih saudaraku ya, enggak apa-apa, ambil waktu lagi. Jadi saudara belajar mendengarkan, ini ditambahi treble ya, enggak tahu di sini. Ini middle-nya kayaknya ke treble-nya Mas juga ditambahin. Jadi belajar untuk mendengar suara Tuhan melalui istri kita masing-masing. Oh percaya saudara, ya Tuhan itu bisa bicara, ya bahkan melalui istri kita. Penting saudara belajar. Saya belajar setelah ngerti prinsip-prinsip ini, saya belajar dengerin. Pengen belajar menerima tuntunan Tuhan dari istri saya, saudara. Bener kok, ya. Dan banyak contoh-contoh di Alkitab, ya Tuhan bisa sering pakai istri kita untuk bicara kepada kita. Salah satunya Ribka.
Akhirnya berkat itu turun kepada Yakub. Ya, singkat cerita bikin Esau marah. Terus Esau sempat ngucap, aku mau bunuh nanti kalau bapakku udah mati, karena kan masih hidup bapaknya, enggak sungkan kan. Nanti kalau lah Ribka denger, langsung singkat cerita Yakub disuruh pergi. Tapi perginya ini enggak pergi melarikan diri, enggak. Punya alasan, ini pakai hikmat. Ini luar biasa, lain kali khotbah tentang Ribka, saudara ya, bagus banget ya. Dia tentang masalah pasangan hidup. Jadi untuk mendapatkan pasangan hidup, perlu dibuka enggak ya, biar tahu ya. Wis buka sebentar deh, nanti supaya Anda ngerti latar belakangnya, kenapa Yakub ini pergi dari Berseba, ini pasal 27. Buka ya, pasal 27 ayatnya yang sebentar ya. Biar Anda tahu background-nya ya, latar belakang. Ini pasal 27 ini tentang diberkati sebagai berkat anak sulung. Kemudian dia pergi ini, nah coba ayat 41 baca. 41. Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena, saya ulangi, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ya, saya tidak bahas ini ya, tapi ini Esau ini memang keras orangnya, sampai doakan ayahnya cepat mati. Serepot ini. Ayo terus 42. 42. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. 43. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran. Laban ini kakaknya Ribka. Ingat ya waktu ceritanya hamba Eliezer itu sudah khotbah banyak itu ya. Untuk meminang Ribka ada kakaknya namanya Laban. Suruh pergi ke sana. 44. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Kok putus-putus HP-nya? Apa HP? Mic-nya. Cek ya lagi. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? 46. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het Jadi itu. kemudian Ribka ini datang kepada suaminya ngomong, setelah ngatur Yakub supaya bisa pergi, supaya tidak dibunuh kakaknya, datang kepada Ishak, suaminya ngomong, aku telah jemu hidup. Ini drama ya, wanita ini biasa. Aku jemu hidup, ngapain? Karena perempuan-perempuan Het itu. Perempuan-perempuan Het itu mantunya ya. Esau sudah punya istri, Yakub belum. Itu istrinya Het itu orang-orang Kanaan, penyembah berhala di situ. Aku jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya hidup lagi? Kok mic-nya gini ganti ya? Apa gunanya aku hidup lagi? Terus pasal 28 ayat yang ke-1 lanjutannya ceritanya kemudian Ishak memanggil Yakub. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Nah, jadi perginya kan enggak diam-diam, enggak lari-lari, melarikan diri ya. Ini baik-baik gitu loh saudaraku ya, perginya baik-baik. Kita belajar gitu, apapun itu ada masalah diomongi baik-baik. Amin saudaraku. Nah ini ngomong tentang juga masalah pasangan hidup lah. Ishak akhirnya kan, maaf saya mau tanya, Ishak sempat kecewa enggak sama Yakub karena dibohongi? Ishak bapaknya ini loh, kan dibohongi kan sebenarnya, kan bisa saja kecewa namanya. Tapi namanya bapak ya sudahlah, namanya anak itu. Tapi terus ketika anaknya mau pamit untuk mendapatkan istri, mau cari bukan di negeri penyembah berhala ini, ke tempat sanak keluarganya, diberkatilah. Kalau sebelumnya kan diberkati secara ditipu ya, ini berkati benar-benar dari hatinya. Ya saya memberkati kamu anakku.
cari istri yang baik. Gitu. Ya toh, karena sudah menyakitkan hati istri dari anak yang pertamanya Esau ini ya. Karena tidak dalam Tuhan ya, menyembah berhala dan tidak membahagiakan orang tuanya. Janganlah mengambil istri, janganlah terus ngomong berpesan padanya. Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Kedua, Bersiaplah, pergilah kepada Padan Aram. Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Ya, disuruh malah diberkati, suruh. Moga-moga ayat 3. Moga-moga Allah yang Maha Nah, Kuasa. saudara nggak usah heran ya, moga-moga ini terjemahan ya. Bahasa Yunaninya saya lihat Septuaginta tidak mudah-mudahan. Oh, Deteos, apa itu? Memberkati, lupa saya. Itu jadi bukan mudah-mudahan, maka atau kiranya dan itu artinya ya, enggak mudah-mudahan. Allah eulogeo ya, eulogeze memberkati kamu. Terus Membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. ayat 4. Moga-moga ia Nah ini moga-moga lagi, bahasa Yunaninya kalau saya baca ke itu dan, ya kan terjemahan. Karena di Kristen itu kan enggak ada moga-moga, saudaraku. Amin. Loh, saudara mau enggak? Moga-moga selamat ya kamu. Keselamatan Yesus ngomong, kamu pasti diselamatkan kok moga-moga. Ini terjemahan semua, saudara. Jangan salah ya, saudara biar ngerti. Kalau nanti ada yang tanya, loh Kristen, jadi ini pasti selamat kok moga-moga, pasti diberkati kok moga-moga. Ini terjemahan. Kalau mau tahu, dan ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Tuh, nanti lain kali lah bicara khotbah tentang berkat Abraham, Ishak, Yakub ya. Ini sepintas dulu aja. 5. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram. Anak-anak kalau mau pergi pamit sama orang tua dulu. Minta doa restu. Ya loh saudaraku, harus itu ya. Puji Tuhan, ini walaupun ada masalah, walaupun sempat ada enggak enak gitu ya. Anak Tuhan harus coba selesaikan semua dengan baik-baik. Bisa ngomong, bisa jelaskan ya. Dan ini ada maksud yang baik mau untuk pasangan hidup, malah diberkati. Ini pengalaman sedikit ya. Saya pernah dalam pelayanan nanti juga di khotbah presentasi saya itu, saya kan pelayanan sempat di gereja besar ya di Solo. Jika cerita ada sedikit nggak enak sama pendeta di sana gitu ya. Tapi saya belajar waktu itu kedatangan pendoa syafaat dari Jakarta gitu ya. Pokoknya lagi nggak enak hubungan gitu. Terus gini dan dia malah ngomong, kamu datang ke bapak itu minta didoakan. Loh, saya belajar dari dia. Nggak mungkin karena orang ini selalu pendetanya nih maaf ya selalu ngomong nggak enak terus tentang saya. Banyak mencela segala macam loh, ngomongannya negatif terus. Saya malah suruh datang minta doa sama dia ya Pak. Saya sempat nggak percaya Pak. Orang nggak mungkin doakan yang jelek. Oh iya ya, datang akhirnya benar saya datang. Pendetanya kaget loh ini. Akhirnya mesti doa yang baik. Akhirnya hubungan kami jadi cair kan lucu kayak gitu. Oh iya ya. Coba Anda belajar begitu. Amin saudaraku. Yang pasti pemulihan ada pemulihan hubungan buat kita semua. Kemudian berangkat ke sana ayat 6. Ini penting ayat 6 ini. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. 7. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka 8. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Akhirnya Esau sadar, iya ya mungkin ini yang bikin nggak seneng ayahku. Akhirnya singkat cerita harus dia ngambil istrinya anak dari Ismail ya, saudara Abraham itu, anaknya Abraham, saudaranya Ishak ayahnya. Oke, saya tidak bahas itu. Tapi inilah latar belakang, kita kembali pasal 28 ayat 10 ya. Terus Yakub pergi ya dari tempat tinggalnya itu Berseba pergi ke Haran. Ini tengah perjalanannya, Padan Aram nanti ya. Terus 11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Ya, kita masuk ya, bermalam. Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu
dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Haleluya. Terus. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Sebentar sampai sini, sebentar. Tolong bantu Mas Immanuel. Berdirilah, saya ganti salib aja karena memang itu nanti menggambarkan Tuhan Yesus. Ya. Baca lagi. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Terus? Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Kita bandingkan ayat ini dengan, coba kita lihat dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Ayat yang ke-51. Yakub tadi bermimpi melihat suatu tangga yang didirikan dari bumi ke sorga, ke langit. Ya, di Alkitab itu sorga sama langit itu sama, jangan keliru ya. Ada tangga yang didirikan dan malaikat turun naik di situ kan, turun naik di di tangga itu. Coba lihat Yesus ngomong apa. Yohanes 1:51. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Malaikat-malaikat Allah, Mas Immanuel, sini dulu. Malaikat-malaikat Allah, mumpung akeh ya malaikat Allah. Ya. Turun naik kepada anak manusia. Tadi di Kejadian 28 tadi, malaikat-malaikat turun naik di mana? Tangga. Katakan tangga, 1, 2, 3. Bukan tetangga ya, tangga. Berarti tangga itu menggambarkan siapa? Menjelaskan siapa? Tuhan Yesus. Anak manusia. Malaikat-malaikat turun naik kepada anak manusia. Ada tangga yang didirikan sampai ke langit, malaikat-malaikat turun naik di sini, di tangga-tangga ini. Di tangga ini, para malaikat, ya sudah cukup. Ya kan? Jadi itu menggambarkan Tuhan Yesus. Ya, ini sudah ada perlambangnya, sudah digambarkan. Jadi di Alkitab Perjanjian Lama itu kitabnya orang Yahudi, itu kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi pakai sampai hari ini mereka. Kitab yang sama, cuman mereka enggak percaya bahwa itu Yesus itu. Urusan mereka kan, ini masalah iman kan, kita percaya Tuhan Yesus. Ya, juru selamat kita, tangga ke sorga. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tangganya, Yesus yang tangga ke sorga. Amin. Jadi Yesus itu yang bawa tangga ke sorga. Yakub dapat penglihatan itu. Terus kita kembali ke Yakub tadi, Kejadian 28 ayat 11 ya. Bermimpi 12, terus ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan. Saya mau tanya, berdirilah Tuhan. Di mana? Samping. Di samping. Kanan kiriku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Ya toh? Itu puji Tuhan. Ini terjadi beneran. Di Alkitab ini dicatat Allah itu bisa loh berdiri di samping kita. Tapi kita udah belajar kan Allah itu tak kelihatan. Tapi bisa kelihatan karena apa? Ini ayat hafalan terus ini banyak. Salah satunya aja yang ayat terkenal ini Yohanes 1 ayat 18. Jadi sebetulnya yang berdiri di samping Tuhan, yang berdiri di sampingnya Yakub ini siapa? Di samping loh. Siapa? Akulah Tuhan. Bukan. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Memang Allah enggak bisa dilihat, enggak kelihatan. Ya kan? Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, yaitu anak Allah Yesus Kristus, dialah yang menyatakannya. Allah yang enggak kelihatan menjadi kelihatan. Allah itu tidak bisa dilihat, tapi menjadi kelihatan. Kalau sesuatu ayat 15, ini salah satu juga ayatnya ini. Ini aja, nggak usah banyak-banyak. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Sampai situ. Iya, Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Satu lagi aja, Ibrani 1:3. Ini malah ada wujud, tambah wujud. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah
dan gambar wujud Allah. Gambar wujudnya Allah. Makanya Yesus ngomong, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa atau Allah ya. Jadi coba masih ada Yesus nih yang dalam kemuliaan ini aja. Ini kan banyak ya. Oh ini kebetulan nanti malaikat ini yang dimulai. Karena saya tunjukkan itu nanti Yesus dalam wujud malaikat. Kok neng di gue? Puter-puter ya. Ini masih mana? Kamu kemana? Oh ini aja, enggak apa-apa. Ini. Ini aja. Di sini. Ini Yakub ya saudaraku ya. Berdiri di sampingnya. Oke. Saya mau tunjukkan dulu ini ya. Ini sambil ingat-ingat terus saudaraku. Coba ayat ini dulu ya. 1 Raja-Raja 8 ayat 27. 1 Raja-Raja 8:27 ini tentang Allah, tentang Tuhan. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya bahkan langit yang mengatasi segala langit. Langit yang mengatasi segala langit. Waduh istilah. Ada langit, makanya langit itu berlapis-lapis. Ini langit yang mengatasi segala langit. Jadi segala langit ini ada yang mengatasi lagi gitu loh saudaraku. Amin. Ini langit yang tidak terbatas. Tidak dapat memuat engkau. Tidak bisa memuat Tuhan. Tapi bagaimana, berarti besar enggak Tuhan itu? Besar enggak Tuhan itu? Akbar enggak Tuhan itu? Allah Akbar enggak saudara Tuhan itu? Ya bener kan Akbar kan? Tapi enggak berhenti di situ tuh bedanya Kristen itu saudara. Allah yang Akbar itu bisa, lah ini saudara, bedanya di situ. Bisa menampakkan dirinya, memperlihatkan dirinya datang kepada manusia itu loh. Ini kan sudah jelas. Tadi kembali ya Kejadian 28 ini. Berdiri di samping. Loh, padahal Allah yang besar itu tadi kok bisa berdiri di samping. Loh. Inilah Tritunggal, ada 3 realita. Realita yang pertama Bapa adalah Allah yang tidak terlihat dan yang tidak bisa, yang begitu besar, tidak bisa ditampung oleh apapun. Dan realita anak Allah. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa, dialah yang menyatakan. Allah yang memperlihatkan dia gambar wujud Allah yang kelihatan. Nah, jadi inilah kenapa setiap saya khotbah perjanjian lama pun, ketika Allah menampakkan diri selalu gambar Yesus yang saya tunjukkan, gitu loh. Karena Allah memang tidak bisa gambar, tidak kelihatan gitu loh. Tapi menjadi tergambar melalui gampangan yang ngono Yesus. Nah, kenapa nih Yesus dalam wujud malaikat? Nanti selanjutnya ya. Terus selanjutnya, akulah Tuhan Allah Abraham. Ini tangkap ini dulu ya. Kenapa kok gambarnya malaikat? Nanti saya jelaskan. Ini bukan saksi Yehova loh. Yesus itu malaikat, bukan ya. Nanti saya akan pelan dulu, sabar dulu. Ngomong apa? Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Jadi Tuhan yang berdiri di samping ini berfirman. Yang ngomong itu Tuhan dari langit apa Tuhan yang di sampingnya? Di samping. Ngomong apa? Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Wah, jadi berkat Ishak itu diteguhkan sendiri, Tuhan sendiri yang datang. Dengar baik-baik, tadi saya berdoa buat Anda, amin. Saya lihat semua, sungguh-sungguh tadi dalam ibadah berdoa. Itu anggap aja saya Ishak, Bapak rohani Anda ya, berdoa buat Anda. Tapi percaya enggak, Anda pulang nanti, Tuhan sendiri akan datang di samping Anda. Amin. Memberkati Anda sendiri. Tadi lagunya apa? Aku percaya. Coba. Tuhanku ajaib. Ngapain Tuhan kita yang ajaib itu? Turun tangan. Loh, turun tangan, turun. Turun memberkati dengan tangannya. Turun menyembuhkan dengan tangannya. Itu loh, Kristen itu percaya ini. Amin, saudaraku? Ya, harus ngerti ini, turun sendiri. Mbak Mimi pernah merasakan, ngalamin yang kesaksian sama saya, Tuhan Yesus turun di sampingnya. Mbak ini juga Sari, banyak loh yang di sini. Ibu saya aja loh, wah aku nek gua mulai kayak lungguh. Dulu kan sering ke sini, waktu ada bapak saya, berangkat sama bapak saya, sini, gua lagi lungguh, kayak ini Yesus itu kok deket nangis saya aku. Luar biasa, itu ya apa? Ya orang enggak percaya silahkan. Ya, ini bukan untuk hebat-hebatan, tapi kan dengan Yesus datang dalam hidup kita secara pribadi, kita bisa merasakan gitu loh. Ada jamahan Tuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan, wah itu luar biasa ya. Ada berkat, amin saudaraku, memberkati terus.
keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Debu tanah ya. Nah ini menunjukkan Israel itu bukan bicara secara, ini kan nanti Yakub ini menurunkan bangsa Israel. Tidak bicara secara fisik, debu tanah bisa dihitung enggak saudaraku? Banyak loh. Loh orang Israel itu loh bisa terhitung masihan jumlahnya. Paling sekarang 3 juta mungkin ya, 3 sampai 5 juta ya cuman di sana. Loh ini berarti janji ini sifatnya supranatural, rohani gitu. Kita ini kan saudaraku ya, anak-anak Tuhan ini ya, turunan Abraham secara rohani ya. Nanti kita juga lain kali belajar itu. Debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Lagu di timur, di barat, lagu dulu, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu. ini yang penting, paling penting menurut saya harus kita tangkap, gak cuma diberkati. Olehmu serta keturunanmu. Semua kaum di muka bumi. Semua kaum di muka bumi, wong Jawa, wong Jombang, wong Jawa, wong Batak, wong opo ae, wong Sulawesi, wong endi ae akan mendapat berkat. Akan wong Nigeria, gitu, akan mendapat berkat. Kita nggak cuma diberkati, melalui kita orang lain diberkati. Amin. Mendapat berkat. Bukan cuma kita, semua kaum di seluruh muka bumi ini mendapat berkat. Haleluya. Terus. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini saudaraku ya penting ya. Saudara kalau jadi Yakub, Tuhan datang di sebelah Anda. Ngomong memberkati Anda, bukan cuma memberkati, bahkan melalui engkau berkat itu juga akan sampai kepada orang. Kau jadi berkat buat seluruh kaum muka bumi. Aku akan melindungi engkau, menyertai engkau ya sampai kemanapun kau pergi. Wah, seneng enggak saudaraku? Seneng. Tapi saya mau tanya, saya mau jelaskan, saya mau kasih pengertian buat Anda. Atau kalau Anda baca terus cerita ini, saya mau tanya, Yakub hidupnya enak-enakan atau enak, lancar semua, mulus? Ada masalah enggak? Nanti banyak masalahnya. Coba ini kan sering kita begitu. Wah di gereja. Ini penting. Saya ngomong gini ini penting. Kakak rohani saya Michael Sony selalu ngajar. Kita ini punya 2 tempat. Ya, Holyfield. Holyfield bukan nama petinju ya. Holyfield sama Battlefield. Field pakai field ya. Ladang tempat. Holyfield, kita punya tempat suci. Tapi kita juga punya battlefield, tempat? Battle itu apa? Tutup battle. Tempat peperangan. Kita memiliki 2 tempat ini, saudara, penting. Saudara. Kita punya tempat suci dengan Tuhan. Ibadah dengan Tuhan. Tapi kita juga ketika keluar dari tempat suci ini, kita masuk tempat peperangan kita. Saudara. Banyak orang Kristen senengannya ini aja. Ku ingin tetap di sini menikmati baitmu. Waduh, menikmati. Aku mau waktu keluar, wah perang. Ngadapi iblis, ngadapi godaan, hawa nafsu kita, ngadapi dunia. Musuh itu cuma 3 kalau sudah mau tahu ya. Pertama itu diri hawa nafsu kita ya, harus kita lawan. Ini aja, mulai pertama itu paling utama dulu, iblis musuh kita. Ya, musuh kita nih iblis, musuhmu bukan darah dan daging, roh jahat di udara, iblis. Yang kedua dunia. Jadi dunia ini sistem dunia ini. Ya, dunia ini misalnya ngajarin jujur ajur kamu gitu. Kita sering dengar ya, jujur ajur, jujur kacang hijau. Padahal Alkitab ngomong orang Allah dekat dengan orang yang jujur gitu ya. Tapi dunia ini jujur ajur ya. Enggak usah kalau saya bahas ini terlalu panjang nanti. Terus dunia kadang melawan iman kita. Yang ketiga, daging sendiri, hawa nafsu ini berjuang dalam diri kita. Oke ya. Terus lanjut. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Terus? Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Pintu gerbang? Ini pintu gerbang surga. Ya, ini tadi pintu gerbang surga. Gambaran Yesus. Oke. Kemudian? Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala,
dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Terus? Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Akhirnya namanya Betel, sudah sampai situ aja ya. Jadi Bet itu rumah, El itu Allah, rumahnya Allah. Nanti suatu kali akan dibangun ya bait suci sementara nanti di situ. Oke, saya akan karena waktu lompat ke pasal 31. Ini cerita setelah Yakub sampai di tempatnya Laban ya untuk mendapatkan istri. Singkat cerita kan, makanya saya mau tadi sempat tanya ya, orang kalau dapat janji Tuhan, pulang gereja, waduh sukacita, dapat urapan Tuhan. Saya sering ngalami, diurapi, dijamah Tuhan, dapat sesuatu yang wow gitu ya, sampai nyala-nyala. Tapi keluar, ini Holyfield ya, keluar ketemu battlefield, wah peperangan, ngadepi macam-macam. Banyak orang Kristen gagalnya di situ. Akhirnya suntuk, kecewa, aduh katanya diberkati, katanya disertai, kok ngene. Yakub itu sampai di Laban, saudaraku, ditipu. Kita langsung baca aja biar cepet lah. Ditipu tuh mulai dapat pasangan, maunya kawin sama anaknya yang cantik, dikasih yang elek, namanya Lea. Di matanya tidak cerah, pokoknya itu ceritanya gitu. Wong ngelamar anak yang cantik waktu kawin, kan enggak ngerti zaman dulu ditutup. Enggak ada kayak seperti kita kan. Saya waktu lihat foto-foto, oh iya ada waktu buka cat apa namanya kerudung gitu ya waktu nikah. Kan kayak tau, oh bojone apa dudu. Iki lo garo, isu-isu lu, iki kok mbake gitu. Akhirnya loh padahal ini sudah kalau dapat istri ini saudara, kadang saya lihat ya, kan yang nyuruh ke sana kan adiknya Laban. Siapa adiknya Laban? Ayo. Ribka kan, ibunya Yakub nih loh, itu kan Ribka, istrinya Ishak ini. Itu kan adiknya sendiri sama Laban. Loh sama kakaknya, ini kan keponakannya, ditipu. Kan ke sana kamu ke tempat Laban yang ngungsi sana dulu sambil dapat istri. Loh, ibunya kan enggak ngerti, pergi baik-baik saja ke sana. Sampai sana dipeluk kodo sama pamannya. Kamu mau dapat istri? Oke. Kerja dulu ya 7 tahun tanpa gaji. Wow, karena demi cinta. Semua nanti saya nyanyi namanya. Karena cinta. Dia kerja tanpa digaji. Ya kerja. Saking cintanya, saudara. Kemarin sampai latihan sambil gaya kan mau ngasih kembang kan. Mas Pri, oh kono kembang ini kasih samhab, saus merah tuh. Ya segala latihan dong. Direkam ternyata sama Dina. Guyu kabeh. Ya toh, iki lho sing iki kokon dodolan terus iki. Jualan terus. Ya semangat karena cinta, mau semua Saudara. Coba Anda karena cinta itu loh. Waduh. Yesus berkorban karena cinta ya. Coba Anda lakukan apapun untuk Tuhan karena cinta ya. Jadi Yakub karena cinta 7 tahun bekerja tanpa gaji. Benar-benar kasih itu berkorban. Dapat ditipu tiba bukan yang diharapkan. Kalau mau adiknya yang kamu mau 7 tahun lagi genep kan 14 tahun. 7 tahun mendem hati untuk dapat adiknya. Waduh, saya tidak bisa bayangin. Nah, coba kita lihat Kejadian 31. Tidak usah ceritanya, ini ada satu kalimat yang menjelaskan itu. Ayat 1, ini ayat terakhir sampai sini aja nanti. Ayat 1:18, agak cepat bacanya. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Laban punya anak-anak juga, ngomong benci. Karena gini, Yakub ini ditipu. Ini seperti ayahnya kan dimusuhi, malah diberkati. Amin saudaraku? Lu percaya enggak saudaraku? Kita kan belajar minggu lalu, Ishak itu dibenci, diusir, ditutup sumur-sumurnya. Malah diberkati Tuhan, amin? Yakub ini ngalami hal yang sama, ditipu pamannya, justru yang ditipu ini malah diberkati. Ini anak-anaknya Laban sampai berkomentar seperti ini, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Jadi kaya, memang pemikiran mereka gara-gara ini, coba lihat kejadiannya nanti. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Ya, terus? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Karena diberkati di situ, anak-anaknya Laban dan Laban sendiri pun jadi tidak nyaman gitu ya. Makanya Tuhan suruh dia pergi dari situ. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat. Rahel dan Lea istrinya dipanggil, terus ini mau pulang diajak, dijelaskan, ini loh kejadian seperti ini, kenapa
Aku ternyata dari sejak dulu dalam rumah tangga itu ada masalah udah biasa saudaraku ya. Ya toh? Dengan mertua, dengan udah biasa, gak usah kaget. Ini aja, ini kan mertua. Laban itu mertuanya Yakub atau bukan? Ya, Pak Hari kan baru punya menantu ini ya. Jangan kaget Pak, ini bukan nubuatan loh Pak ya, itu biasa nanti. Terjadi salah paham itu biasa. Ya, tapi kita anak-anak Tuhan beda ya. Laban ini kurang ajar memang ya. Pak Hari saya percaya bukan Laban Pak Hari ini. Pak Hari ini penuh kasih. Malah anaknya mantunya dibelikan sepeda motor saudaraku. Wow, adventure 40 juta lebih itu hebat, ini luar biasa. Enak jadi mantunya Pak Hari. Ngerti gitu. Daftar semua. Wah, telat saudara. Ya, akhirnya Yakub manggil Lea dan Rakel istrinya ke padang, ke tempat kambing dombanya, lalu berkata kepada mereka apa? Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Allahnya ayahku, Allahnya Ishak. Ishak ngomong Allahnya ayahku, Allahnya Abraham. Ini Allah ini yang adalah Allah generasi ya. Allahnya saya juga Allahnya Joshua. Allahnya saudara, Allahnya anak-anak Anda. Terus, juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Ya, ini cerita dia. Terus, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku. Berlaku curang, tadi nipu masalah istri aja, masalah menantu curang, 2 kali ditipu. Terus, dan telah 10 kali mengubah upahku. Terus setelah itu bekerja kan, dikasih upah. Jadi 14 tahun itu enggak dapat gaji. Kerja gajinya dapat istri. Saudara mau enggak kerja 14 tahun enggak dapat uang. Wis makan saono, makan bareng kambing. Bukan makan kambingnya, mungkin makan rumput. Wis seadanya lah untuk dapat istri. Ayo, pernah enggak seperti itu? Bayangkan Yakub loh. Padahal tadi Tuhan berdiri di samping. Aku menyertaimu, debu tanah, turunanmu, aku akan memberkati engkau. Mbok berkat 14 tahun rek, kerja rodi, gak dapat duit, dapat istri. Ya apa saudara ini? Ya, coba saudara renungkan ini. Terus ayahmu terus setelah itu 14 tahun dapat istri, baru bekerja, dihitung upahnya. Upahnya pun 10 kali diubah. Terus, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Siapa yang tidak berdiam diri, saudaraku? Allah. Terus apa yang terjadi? Apabila ia berkata, yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Jadi ganti-ganti, nanti kalau punya anaknya berbintik upahmu, gitu. Karena yang mulus-mulus kan punyanya, ternyata kok bintik-bintik semua, jadi tambah banyak, itu kan luar biasa. Wes ganti, coreng-coreng, masih juga 10 kali dirubah itu loh. Tuhan kita luar biasa, aku percaya, tadi apa? Tuhanku ajaib, luar biasa. Turun tangan beneran saudaraku ya. Terus, cepet ini, ayo. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Terus pada suatu kali, itulah caranya Tuhan memberkati Yakub, ngambil itu yang disebut anak-anaknya Laban. Waduh, ya harta kita diambil oleh Yakub, padahal ya enggak ngambil, mau kerja itu haknya. Orang ini di desa kan berlaku ini ya, namanya paron ya. Jadi kalau memelihara sapi, Pak Hari pernah enggak salah dulu kambing ya. Oh, siapa ya Pak? Sapi kan dulu. Kalau punya anak terus dibagi Pak ya. Nanti anak ini loh kira-kira begitu kan. Itu kan ya fair gitu loh. Tapi anak-anak Laban ini saking lihat ya kok ini kok tambah malah kaya. Sakit hati ya, benci. Ini karena padahal Yakub ditipu upahnya itu. Tuhan memberkati dengan cara yang tadi saudaraku. Demikian Allah mengambil ternak ayahmu memberikannya kepadaku. Terus pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Ini bukan yang mulus kayak yang elek-elek saudaraku. Tidak apa-apa, asal ada Tuhan bersama kita. Amin saudaraku. Terus dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu. Siapa yang berfirman dalam mimpinya Yakub ini? Malaikat Allah. Ngomong bagaimana? Yakub, jawabku, ya Tuhan. Oke, terus Yakub ngomong ya Tuhan. Oke lah, ini anggap aja Yakub mungkin keliru. Malaikat dianggap Tuhan, tapi selanjutnya apa? Misalnya. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah
bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Memang Laban boleh kurang ajar sama kamu, aku udah lihat, tetapi ya toh, akulah Allah yang di battle itu. Nah, ini kan kalau tadi Yakub ngomong ya Tuhan, malaikat dianggap Tuhan. Tapi ini malaikat itu ngomong dirinya sendiri, akulah siapa? Allah yang di battle itu. Ya, Pastor. Malaikat ngomong, akulah Allah yang di battle. Battle itu di mana tadi? Yang waktu di samping, yang Luz, waduh. Yang namanya sebelumnya kotanya Luz, berdiri di samping tadi. Akulah Allah yang di battle itu, yang berdiri di sampingmu waktu itu. Terus? Di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Siap masuki babak baru dalam kehidupannya ya. Cepat, singkat cerita, ini kisah Kejadian 32, 2 ayat lagi, 2 bagian, cepat ya. Kejadian 32 ayat 22. Ini waktu perjalanan untuk kembali ke negerinya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budak perempuannya dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu, cepat bacanya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Siapa laki-laki yang bergulat dengan Yakub sampai fajar? Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Terus? Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saya tidak usah bahas ini ya. Saudara kira-kira bisa ngerti siapakah dia nanti? Terus? Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Terus? Lalu kata orang itu, namamu tidak disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ya, terjemahnya yang tepat bukan menang, kuat. Terjemahnya kuat, bahasa saya lihat Septuagintanya artinya kuat. Dan engkau kuat. Bertanyalah Yakub. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Lalu Yakub menamai tempat itu? Yakub menamai tempat itu Niel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Siapa laki-laki yang sedang bergulat dengan Yakub itu? Allah. Allah wong Kristen kok ngene, yo ngene iki. Allah bisa menampilkan dirinya sebagai manusia dan bergulat. Siapakah itu? Saya akan tutup jawaban ini, saya mau lebih fokus ke Allahnya ya, karena saudara senang kalau khotbah tentang manusianya, itu jadi teladan, oke lah, sering kita dengar. Tapi saya kepingin kita juga ngerti tentang Allah. Allah itu bisa gulat sama Yakub. Kita akan lihat di sini. Kita lihat dulu Hosea, 2 bagian ayat kita akan simpulkan. Hosea 12 ayat 3 sampai 5. Ini kesimpulan tentang Yakub yang disampaikan oleh Nabi Hosea, dapat wahyu dari Tuhan. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Sudah tahu ceritanya tadi ya? Dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Kalau mau sederhana, saudaraku, bergumul dengan Allah itu kalau mau ditafsirkan, diterapkan dalam hidup itu bicara berdoa. Katakan doa. 1, 2, 3, doa. Kuat doa enggak, saudaraku? Saya mau tanya. Kuat doa enggak, saudaraku? Para murid itu loh, doa enggak kuat, ketiduran. Maaf, saudaraku. Kalau sampai doa ketiduran, ke gereja ketiduran, ada yang enggak beres. Yesus ngomong apa waktu itu? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Enggak sanggup enggak? Doa berjaga-jaga. Roh itu penurut, daging lemah. Roh itu maunya nurut, maunya dengan dekat Tuhan. Tapi daging ini lemah. Tapi Yakub kuat. Yakub orang yang diberkati Tuhan. Pemegang tumit. Mungkin bahasa Jawane tahu enggak arti pemegang tumit? Ngeyel. Saudara ngeyel enggak dalam doa? Ngeyelnya ngeyel apa? Bantah. Ngeyel dalam doa. Amin, saudaraku.
Doanya bergumul, aku tidak akan lepaskan sebelum kau berkati. Pernah anda berdoa seperti itu? Saya waktu sama Mas Yuga, sama Mbak Esther, saya pernah doa seperti itu ya, ingat ya. Saya cerita sama mereka, doakan nyonya saya, mau sakit, bukan mau sakit biru sampai mau game itu. Saya ditelepon adiknya, tolong ini sudah biru kayak udah mau game. Saya tanya waktu selesai, kamu kenapa kayak ngimpi didatangi orang kayak orang Jepang katanya, bawa pergi. Mana ya, wong Jepang ya. Kayak wong Jepang ya, bayangan dia mau dibawa pergi. Saya tuh malam-malam berdoa, saudaraku, sampai dapat jawaban Tuhan. Jadi ini coba belajar, saudaraku, belajar berdoa sampai dapat jawaban Tuhan. Berapa banyak kita berdoa, wis lah, sakmene ae, kesel aku, capek, sudahlah. Coba berdoa sampai dapat jawaban Tuhan. Saya sudah sharing sama Mas juga, sama Mbak Esther, saya berikan kesaksian waktu itu. Sampai Tuhan jawab kan, dapat jawaban karena besok pagi saya harus khotbah di suatu tempat. Istri sakit mau mati, khotbah di paginya harus pelayanan. Saudara. Dan waktu saya khotbah itu saya digerakkan Roh Kudus, altar call, tantang, hampir separuh maju. Siapa yang sakit, doakan jamaah Tuhan. Padahal istrinya lagi tele-tele di Solo, waktu itu di Solo, saya lagi di Mojokerto. Ya bukan untuk, ini cuma contoh, belajar. Saya bukan belum sempurna, tapi mau belajar. Yakub bergumul, dalam kegagahannya dia bergumul dengan Allah. Ini contoh tentang doa, saya berharap jemaat di sini mau belajar untuk berdoa sungguh-sungguh. Terus? Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Nah, tadi bergumulnya segini ceritanya, ini kesimpulannya ya. Jadi Yakub itu bergumul dengan siapa? Waktu di tepi sungai Yabok itu loh. Laki-laki kan, manusia. Itu ternyata Allah. Karena apa? Yakub ngomong, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Gak mati aku, untung aku kasih nama Peniel makanya. Tapi di Alkitab katakan memang tadi Allah, dia bergumul dengan Allah, terus saat selanjutnya ia bergumul dengan malaikat. Berarti ini apa maksudnya, saudaraku? Allah dalam wujud malaikat, ini yang disebut malaikat Yahweh itu loh, saudaraku. Nanti dalam zamannya Musa kita akan lihat. Jadi Allah yang menampakkan diri dalam wujud malaikat. Malaikat dalam wujud manusia yang gulat sama Yakub. Ini saudaraku, yang dilihat Abraham itu nanti. Manusia, laki-laki makan bersama Abraham, tapi itu sebenarnya malaikat. Malaikat itu adalah perwujudan Allah yang menyatakan diri. Lah orang saksi Yehova nganggap Yesus itu malaikat, kan kacau ya. Enggak, kita enggak gitu. Yang disebut malak Yahweh bahasa Ibraninya, ya. Jadi inilah bergumul dengan malaikat dan menang, kuat. Dunatai bahasa Yunaninya, dia kuat. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Ya, ia menangis dan mohon belas kasihan padanya sampai di situ. Inilah Yakub yang kita ya karena waktu ya sampai di sinilah. Tolong disiapkan kembali, kita ke perjamuan kudus dikembalikan. Ini Yakub, ya Yesus Allah yang menampakkan diri dalam wujud manusia, dalam waktu itu wujud malaikat, belum jadi manusia, lahir dari perawan Maria, datang menguatkan, memberi kekuatan buat Yakub, dan Yakub pemegang tumit, dia kuat. Bergumul dengan Allah, bergumul dengan malaikat, Allah dalam wujud malaikat dan kuat. Ya, tidak akan kulepaskan. Tidak akan kulepas sebelum kau memberkati aku. Pulang dari sini, kita belajar dari Yakub. Kalau dari Allah, kita belajar ini loh. Allah itu seperti ini ya, mau memberkati, mau datang menghampiri kita, datang kepada manusia, memberi kekuatan, memberkati. Tapi buat yang diberkati ini Yakub, kita belajar dari Yakub. Untuk kita mau berdoa. Amin, saudaraku. Berdoa dengan kuat. Katakan berdoa dengan kuat. 1, 2, 3. Kuat itu apa, saudara? Kuat suaranya kenceng? Oh enggak. Hah? Ngeyelnya, ya kita orang Jawa lah, saya cari kata sulit. Ngeyel dalam doa. 1, 2, 3. Ayam doa. Ngeyel dalam doa Tuhan itu. Bukan kita ngelawan Tuhan, kadang Tuhan tuh mau lihat kesungguhan hati kita loh, saudaraku. Ya kan, puji Tuhan. Ayo kita berdoa sama-sama. Loh ini Mas Heru belum pindah ke depan. Haleluya.